membongkar pagar laut itu berdasarkan perintah presiden, KKP teriak, jangan dibongkar, itu alat bukti katanya. Belum ada langkah-langkah KPK untuk bisa masuk ke sini. Padahal patut diduga ada kegiatan itu. Apa ini yang dipakai oleh para mafia ini untuk masuk menggeranyangi semua kekayaan maritim kita? Dari 5.000 kampus itu, kalau memang kita mengakui 2/3 wilayah kita adalah maritim, dalam pemikiran saya, logika saya sesimpelnya adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Sahabat Muda Indonesia, hari ini kita akan masih membahas soal seputar mafia tanah yang mengincar wilayah perairan atau wilayah laut. Banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat kita soal adanya mafia tanah di perairan ini atau di kelautan ini. Yang terlihat hari ini masih Tangerang, masih Bekasi, mungkin juga daerah-daerah lain sudah mulai dimasuki juga oleh para pihak-pihak yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki hari ini. Telah hadir di hadapan saya seorang dokter yang sangat memahami suasana kelautan, suasana maritim di Republik Indonesia ini. Bung Dr. Kapten Marcelus Jaya Wibawa. Siap Abang Ilham. Luar biasa, terima kasih telah berkenan kami undang. Siap. Hari ini anak muda Indonesia tentu mau tahu apa sebenarnya yang terjadi di perairan kita lah ya. Khususnya sementara kan kita tahu nih ya, negara kita ini selain negara agraris yang disebut-sebut, juga disebut sebagai negara maritim. Kalau yang menjadi negara maritim ini misalnya lebih banyak dikapling sama penguasa, lalu di mana masyarakat Indonesia mencari nafkah? Iya. Bung Marcel, apa yang bisa Anda ceritakan dari fenomena ini? Iya, menarik nih Bang Ilham ya. Saya manggilnya Abang aja ya, karena Abang senior saya juga. Izin Abang, seperti tadi sudah Abang sedikit colek atau sedikit banyak Abang singgung bahwa Indonesia ini negara maritim. Nah ini yang mungkin bagi sebagian besar masyarakat karena saat ini masyarakat yang sudah berkeluarga ataupun sudah cukup dewasa itu dulu mereka dididik sebagaimana Indonesia ini bangsa agraris Bang. Ya. Dari semenjak kita TK, SD, SMP, SMA itu pendidikan yang kita terima itu bahwa Indonesia ini bangsa agraris, mari bercocok tanam dan mindsetnya terbentuk dari situ lah. Dan ya. mindsetnya akhirnya terbentuk di situ bahwa kita ini memang anugerah yang kita miliki sebagian besar adalah daratan. Dan kalau ditanya pada saya apakah itu sesuatu yang normal, ya saya katakan pada saat itu normal Bang. Kenapa saya katakan normal? Karena memang saat itu yang kita miliki, yang bangsa Indonesia miliki itu 17.504 pulau ditambah dengan kurang lebih 12 nautical mile atau 24 km laut teritorialnya. Itu yang kita miliki. Dan semua dalam bentuk daratan ya? Dan kebanyakan daratan. Itu yang kita merdekakan. Lalu ada nih para istilahnya pejuang bangsa kita yang berupa guru-guru besar itu berpikir. Dalam hal ini contohnya Prof. Mokhtar Kusumaatmadja ya. Untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia, ya ditambahin sedikit dong daerah lautannya. Karena kenapa? Karena kita nih dikelilingi oleh lautan. Masa kita cuma dapat sama persis sama negara-negara kontinen berupa cuman laut teritorial yang jauhnya hanya 24 km dari garis pantainya. Akhirnya dibuatlah kajian bersama oleh para guru besar pada saat itu termasuk Prof. Mokhtar Kusumaatmadja dan kemudian diusulkanlah kepada PBB dalam bentuk deklarasi Juanda. Untuk kami tolong dong jangan cuman 12 nautical mile tapi ditambahin menjadi ya seenggak-enggaknya 50 km lah dari garis pantai kita ditambahin seperti itu. Itu usulan dari guru-guru para pendiri bangsa kita ya pada saat itu. Dan ternyata oleh PBB usulan Indonesia ini kan berarti usulan asli dari kita ya itu langsung ditangkap Bang, diterima dan malah ditambahkan. Enggak, untuk negara kepulauan setelah kami kaji maka
ditambahkan bukan cuma 50 km sebagaimana permintaan kita, Oke. tapi ditambah 400 km, Bang. Wow. Nah, semenjak itulah Indonesia yang sebelumnya di tengah-tengah di sela-sela pulau kita itu masih ada laut internasional menjadi disatukan, Bang. Semua pulau-pulau Indonesia disatukan dan kita tidak terpecah lagi. Oke. Kalau sebelumnya lautan di arah Furu sana itu laut internasional, Bang. Tapi kalau sekarang itu sudah zona ekonomi eksklusifnya milik Indonesia. Milik Indonesia. Hak berdaulat kita muncul di sana. Itu semenjak tahun 1982. 82. Itu muncul UNCLOS namanya, Bang. United Nations Convention of the Law at the Sea. Nah, oleh Indonesia nggak dilala langsung 1982 itu kita ratifikasi. Nah, kita ratifikasi undang-undang UNCLOS itu di tahun 1996, Bang. Oh, baru. Atau kurang lebih baru 29 tahun yang lalu. Iya. Nah, itulah yang mendasari istilahnya pemikiran masyarakat Indonesia secara mayoritas masih kita berpikir bahwa Indonesia ini bangsa agraris. Itu dalam pandangan saya sebagai pengamat maritim. Dan kenapa fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali kelihatan seperti permasalahan di lautan? Ya karena memang kita baru menjadi bangsa maritim. Kita baru bisa mulai fokus nih kepada lautan kita. Dan itu menurut saya hal yang positif, Bang. Terus terang hal yang positif. Kenapa? Karena kita harus tahu 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan. Dari 7,81 juta kilometer persegi yang Indonesia miliki, 5,8-nya adalah lautan. Hanya 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Tadi saya koreksi, 5,8-nya adalah lautan, 2,01-nya adalah daratan. Nah, ketika kita bicara bahwa ternyata potensi kita di lautan ini 2/3-nya lebih besar. Sedangkan kita nggak pernah fokus. Nah, inilah yang menyebabkan problematik, Bang. Ketika kita belum pernah fokus, lautan kita saat ini masih diatur oleh 24 aturan yang saling tumpang tindih. Nggak ada tuh aturan yang benar-benar rigid yang mengatur, misalnya contoh di lautan ya udah. Kalau mau mendirikan bangunan ya udah kamu berarti hubungannya sama ATR aja. Udah. Kalau di lautan saat ini ketika kita hendak membuat sebuah bangunan harus izin sama KKP, harus izin sama Hupla, harus izin sama Kementerian ATR BPN mungkin nanti suatu titik atau instansi-instansi yang lainnya. Ada kurang lebih 12 instansi, Bang, yang merasa memiliki wewenang dan merasa punya tanggung jawab untuk mengelola lautan. Sedangkan kalau di luar negeri atau di luar sana itu biasanya yang mengawasi lautan hanya satu instansi namanya Coast Guard. Kalau berhubungan dengan kekuatan asing, misalnya militernya, itu akan dimunculkan Navy-nya, Angkatan Lautnya. Ketika berhubungan dengan sipilnya, itu yang ada adalah Coast Guard-nya. Jadi nggak perlu kita munculkan lagi KPLP-nya, Kesatuan Penjaga Lepas Pantainya, atau Polisi Air dan Udaranya, atau Bakamlanya, enggak. Mereka harusnya menjadi satu, menjadi sebuah Coast Guard Indonesia. Nah, ini yang belum ada, dan aturan tadi masih tumpang tindih. Sehingga menyebabkan ya situasi agak sedikit membingungkan bagi masyarakat ini muncul. Dan ya memang menurut saya sih, ketika kita bicara sesuatu yang baru dan akhirnya menjadi perhatian begitu besar, dan akhirnya nanti kita bersepakat nih untuk menyepakati untuk membuat aturan yang lebih bisa diterima oleh siapapun, itu hal yang bagus. Menurut saya itu sih, Bang. Jadi fenomena yang ada hari ini bisa menjadi trigger yang positif untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa, hey masyarakat Indonesia, bahwa lu hidup itu harusnya fokus ke maritim. Iya, Indonesia harusnya bangsa maritim, Bang. Kita sama tahu bahwa betapa nenek moyang kita yang adalah bangsa maritim itu begitu dihargai di dunia luar karena kemampuan mereka. Nah, saat ini saya rasa sih ada momentum yang menarik nih bagi kita semua untuk bisa kembali menyadari, oh ya ternyata kita memang bangsa maritim, perhatian kita harus ke sana. 6 atau 7 tahun yang lalu saya pengurus DPKNPI. Ada 7 provinsi yang basisnya adalah maritim. Waktu itu kami mengajukan ke Presiden agar ada satu dirjen di Kementerian Dalam Negeri itu dirjen daerah kepulauan.
Kenapa itu dimunculkan? Supaya ada fokus pembangunan infrastruktur maritim di daerah itu. Tapi sampai hari ini memang nggak ada respon apa-apa. Ini mungkin terkait dengan yang Bung Marcel tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memang belum fokus ke sana gitu ya. Bahkan ada yang menarik kemarin Bang, kejadian pagar laut di Tangerang. Siap. Begitu Pangkopsal membongkar pagar laut itu berdasarkan perintah presiden, KKP teriak, jangan dibongkar, itu alat bukti katanya. Kok ada miskoordinasi antara penyelenggara? Ini kan menjadi, nah apa yang Bung Marcel lihat? Iya, kembali lagi yang saya katakan tadi Bang Ilham ya, bahwa memang di sini terjadi kegamangan dari para penegak hukum karena memang aturan yang mengikat mereka masih di situ batasnya. Seperti KKP, mereka diikat oleh Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan. Tentang kelautan. Lalu misalnya contoh di situ pasti akan muncul juga singgungan dengan KPLP, Kesatuan Penjaga Lepas Pantai, yang dalam hal ini di bawah perhubungan laut. Itu diatur oleh Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Oke. Dan masing-masing pasti akan merasa punya tugas dan wewenangnya. KKP dalam hal ini Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan itu dia diamanatkan untuk menjaga kolam lautnya, Bang. Kolam laut. Kolam laut. Oke. Dari permukaan sampai dasarnya itulah yang disebut kolam laut. Termasuk isinya. Termasuk isinya, ikan segala macam. Nah, ketika orang mau ngebor, otomatis ngelewatin kolam laut. Makanya KKP merasa punya punya kewajiban untuk menjaga itu. Oke. Jadi kalau misalnya menjaga abrasi bukan tugasnya KKP. Ada tugas KKP di bagian kolom lautnya, ada tugas dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut di bagian atasnya. Oke. Jadi inilah yang saya dorong sebetulnya, Bang. Loh, ini kan ada tumpang tindih, ada kebingungan dari aparat. Ya, Mbok, ya kita fokus. Ayo. Kita buat sebuah undang-undang yang memang khusus menangani maritim Indonesia. Oke. Ini akan bisa menyelesaikan banyak problematik yang saat ini akan muncul di lapangan sih, Bang. Ketika memang masing-masing instansi merasa memiliki kewenangannya seperti tadi KKP, kamu harusnya enggak bisa membongkar karena memang itu alat bukti. Tunggu 20 hari misalnya seperti itu. Tapi Angkatan Laut merasa enggak. Ini yang dikorbankan adalah kepentingan publik sehingga apapun yang dikatakan presiden saya pasti akan melaksanakannya. Tapi apapun itu kalau kita lihat semangatnya ya Bang, saya melihatnya positif juga. Karena masing-masing ternyata setiap instansi ini memiliki reaksi terhadap keluhan masyarakat. Iya. Ketika masyarakat ngeluh nih ada pagar laut disegel oleh KKP. Ketika masyarakat mengeluhkan bahwa ini jalan kami menjadi terganggu karena adanya 30 km, Angkatan Laut langsung angkat. Dan ini berarti ada sinyal positif nih dari pemerintahan saat ini dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo yang terpilih dalam pemilihan kali ini, bahwa dia mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Nah, kalau saya mewakili masyarakat maritim pasti akan menyuarakan apapun yang menjadi keluh kesah dari masyarakat maritim, Bang. Tentunya pasti itu. Termasuk nasib para nelayan ini. Termasuk nasib para nelayan. Nah, terkait dengan pagar laut itu ramenya itu memang ketika nelayan merasa mereka udah nggak bisa lagi nih mancing ataupun mencari ikan sesuai dengan normalnya mereka mencari ikan. Karena kenapa? Tertutup sama pagar laut ini. Iya, Bang. mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk BBM segala macam karena mereka harus keliling karena dipagari jalur mereka masuk. Betul gitu, sekali, kan? Bang. Dan yang aneh lagi, ternyata menurut KKP ATR BPN sudah ada terbit sertifikat di atas laut. Itu gimana, Bang? Iya. Nah, kembali lagi, saya senangnya nih ketika pemerintahan saat ini itu langsung mengambil langkah positif. Mereka melihat tidak perlu terlalu menunggu lama, mereka langsung mencabut nih oleh Pak Menteri ATR BPN ya, mencabut SHM, SHGB itu yang memang dalam pandangan dan kajian mereka tidak sah atau ilegal. Ilegal. Itu kan sesuatu yang positif juga. Tapi yang tertinggal ini adalah penanganan hukumnya. Kenapa bisa terbit? Siapa yang menerbitkan? Terusnya aktor-aktornya ini siapa? Itu perlu diungkapkan ke publik. Itu harus dicari benang merahnya. Karena kenapa? Jangan sampai peristiwa seperti ini akan berulang. Tanpa adanya sanksi pidana bagi para pihak yang memang melakukan atau patut diduga ya Bang, yang melakukan kesalahan. Karenanya memang dalam beberapa tulisan dan kajian saya mendorong seperti ini Bang.
Ya ketika kita tahu bahwa kita ini adalah bangsa maritim, ya banyak dari aspek-aspek pejabat-pejabat untuk penegakan hukum maupun tindakan anti korupsi kita yang didasari oleh ilmu maritim juga. Saya dalam berbagai tulisan saya selalu mengatakan kalau bisa pimpinan KPK juga salah satunya dari beberapa pimpinan KPK itu salah satunya memiliki basic atau pengetahuan mengenai maritim. Karena di sini ketinggalan saya lihat Bang. Abang perhatikan sendiri, belum ada langkah-langkah KPK untuk bisa masuk ke sini. Padahal patut diduga ada kegiatan itu, ada kegiatan tindak korupsi yang ada di sini dan masyarakat bisa menilainya bahwa tindakan ini udah vulgar sekali ya, vulgar sekali dan patut kita cari siapa sih tokoh di belakangnya untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa memperbaiki lah chaos yang ada saat ini. Saya luar biasa gagasan Bung Marcel ini soal pelibatan orang yang mengerti maritim di lembaga anti rasuah atau penegakan hukum. Tadi kan Bung Marcel sebutkan 2/3 dari wilayah kita ini adalah wilayah maritim. Iya, lautan. Sementara kekayaan utama kita juga berasal dari situ. Kalau penegak hukum alfa di situ, memang kerepotan kita. Siap. Masyarakat dirugikan sekali dari situ. Dalam hitungan saya Bang Ilham yang mohon izin, kita ini baru mengelola kurang lebih 10%-an aja dari sumber daya alam maritim yang kita miliki potensinya ya. Oke. Sesimpel itu, kita saat ini mungkin mengelola hasil dari sumber daya maritim kita sekitar 160 triliun tiap tahunnya. Tiap tahun. Tapi itu baru 10%. Berarti kan kita memiliki potensi 1.600 triliun. Padahal itu kalau hanya sesimpel sumber daya alam kita angkat, kita jual. Belum lagi kalau kita kelola dengan benar, Bang. Belum lagi kalau misal ada ide-ide kreatif lainnya. Contoh ya, Bang, 40% perdagangan dunia itu melalui Indonesia, Bang. Melalui Selat Malaka. 40% itu kalau kita rupiahkan itu 78.000 triliun. Perputaran uang di Selat Malaka. Ada di situ setiap tahunnya. Nah kalau kita logikakan saja, misalnya kita sudah benar-benar fokus menjadi bangsa maritim, kita ambil 5%, kita ambil 10% supaya bisa putarannya itu hanya ada di Indonesia, udah berapa ribu triliun yang kita terima asas manfaatnya dari situ. Yang sebelumnya kita belum pernah berpikir ke sana, Bang. Ini luar biasa. Hari ini kita lihat Menteri Keuangan kebingungan tuh cari sumber-sumber pendapatan. Ngapain jauh-jauh? Kenapa nggak dimaksimalkan potensi kelautan? Gitu ya. Kurang gitu Bang Ilham. Hari ini Bung Marcel sudah melihat apa roadmap yang dibuat oleh Menteri Kelautan sebagai leading sektor untuk mengelola sumber-sumber potensi dalam di maritim itu. Saya melihat ada rencana Bang, bahwa kita di 2045 menjadi nomor 4 kekuatan ekonomi di dunia. Ini yang saya lihat dan saya pelajari dari beberapa literasi yang saya baca. Dan saya melihat bahwa rencana kita 2045 saat kita menjadi negara dengan ekonomi nomor 4 di dunia, kekuatan utama kita adalah maritim. Nah sebetulnya ini linear Bang. Nah sebetulnya saya lihat bahwa beberapa pejabat kita ataupun pemikir kita itu sudah berpikir ke arah sana. Hanya saja memang dibutuhkan selain pemikir adalah praktisi untuk bisa memberikan direction yang tepat nih. Titik-titik mana yang paling tepat untuk kita bisa mengembangkan karena memang selama ini belum dikelola dengan tepat. Contoh misalnya ya yang saya amati, ketika kita bicara tadi 1.600 triliun itu potensi yang bisa kita kelola ketika dalam bentuk barang masih mentah. Tanpa mikir lah, diambil aja hasilnya. Langsung dijual. Tapi kalau kita pikirkan gimana kalau ini kita olah, mungkin nilainya bisa berkali lipat. Tentu. Contoh misalnya ikan tuna gitu ya. Ikan tuna di daerah Maluku sana dijual ya sudah kiloan dan saat itu juga karena kalau nggak dijual 2 hari akan busuk. Kalau kita perbanyak di sana cold storage, lalu kita buat pengolahan ikan, lalu di daerah sana kita istilahnya bisa kita kalengkan, baru kita ekspor, itu nilainya akan jauh lebih tinggi. Dan kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan seperti ini dikembangkan, pola pikir kreatif terkait dengan dunia maritim ini dikembangkan, tentunya 2/3 wilayah Indonesia yang sebelumnya seperti tidak terjamah ini akan bisa kita kelola dengan baik dan benar, Bang. Nah ini yang menurut saya harusnya menarik. Sepertinya kita belum membiasakan diri kita untuk mengembangkan pola pikir kita ke arah sana. Kita lebih terbiasa untuk mengelola segala sesuatu berdasarkan pola pikir sebagai negara
kontinen. Oke. Negara yang berbasis pulau. Saya 2-3 hari yang lalu podcast juga dengan salah seorang jenderal. Beliau mantan komandan marinir. Beliau bilang, omong kosong negara kita ini katanya. Ngaku sebagai negara maritim, institut maritim nggak ada. Karena kesadaran ini kan harus dibangun melalui wadah-wadah pendidikan kan nggak Bung? Nah ini yang Bung lihat, tadi yang saya tanya roadmap soal KKP itu, jangan-jangan mereka melaksanakan rutinitas biasa, sementara agenda yang ingin diusung oleh Bapak Prabowo Subianto besar sekali. Iya. Salah satu contohnya Bang ya untuk terkait dengan tadi pendidikan. Indonesia saat ini kurang lebih memiliki 5.000 kampus. Baik itu swasta maupun negeri. Dari 5.000 kampus itu, kalau memang kita mengakui 2/3 wilayah kita adalah maritim, dalam pemikiran saya, logika saya sesimpelnya adalah minimal 50% lah. Kampus-kampus itu fokus ke bidang maritim. Iya. Tapi kenyataannya sampai detik ini nggak sampai 10% Bang. Bahkan bisa dihitung jari kampus-kampus di kita di Indonesia yang fokus pada maritimnya. Iya. Padahal 2045, sekarang 2025 Bang, 20 tahun lagi loh Bang. 20 tahun lagi. Gimana kita bisa mengaktualisasi mimpi besar kita menjadi nomor 4 di dunia di bidang ekonomi dan tulang punggungnya adalah maritim kalau saat ini 20 tahun sebelumnya kita belum menjadi mencetak kampus-kampus unggulan yang melakukan kajian dan riset terkait dengan dunia maritim. Nah, saya sepakat dengan apa yang tadi Abang katakan itu. Kita butuh itu, Bang. Kita butuh dorong itu. Supaya membangun kesadaran ini menyeluruh gitu ya. Betul. Oke. Akhirnya kalau masyarakat Indonesia tidak menyadari potensi dirinya khususnya di sektor maritim, apa ini yang dipakai oleh para mafia ini untuk masuk menggeranyangi semua kekayaan maritim kita? Patut saya duga demikian sih Bang. Karena mereka lebih ngeh gitu ya, lebih sadar dengan potensi yang kita punya. Mereka memiliki akses, mereka memiliki ide kreatif dan mereka tahu masa depan. Mereka tahu nih 2045 Indonesia adalah negara maju nomor 4 di dunia dan tulang punggungnya maritim. Mereka akan fokus ke situ. Kata kuncinya di situ. Ketika mereka punya modal, mereka melihat ada peluang, tentu mereka akan memanfaatkan itu. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang-orang yang ini. Sibuk evaluasi diri, benar. Kita harus ketuk diri kita sendiri juga. Apakah memang kita malah menciptakan peluang untuk itu karena ketidakperhatian kita pada dunia maritim? Jangan-jangan itu akar masalahnya, Bang. Bukan karena mereka kreatif untuk menciptakan peluang, tapi karena memang kitanya nggak perhatian. Kita nggak perhatian. Siap. Dunia maritim ini begitu besar di Indonesia, peluangnya begitu banyak dan masih perawan karena memang kita belum fokus di sana, tapi kitanya ogah-ogah, ya udah kita fokus di agraris aja gitu misalnya seperti itu. Nah, ayo kalau saya sih sebagai pengamat maritim mengajak masyarakat untuk bisa kembali lagi fokus pada apa sih jati diri bangsa kita saat ini. Kalau sudah berubah dari agraris menjadi maritim ya udah fokus di situ. Siap. Luar biasa Bung Marcel. Saya dengar ada program yang dibuat oleh Kementerian KKP namanya wilayah pengelolaan perikanan negara yang diserahkan kepada swasta. Apa ini bentuk ketidakpercayaan diri Menteri KKP untuk melibatkan pihak swasta mengelola urusan laut kita? Iya. WPPNRI nih Bang yang namanya ya. Itu adalah wilayah pengelolaan penangkapan ikan yang memang saat ini sudah dituangkan dalam aturan KKP dan kurang lebih di Indonesia ada 11 dan saat ini sudah mulai nih diserahkan kepada korporasi-korporasi untuk bisa mengelolanya. Korporasi ini istilahnya sewa lahan lah untuk bisa mengelola di situ, menangkap ikan di situ. Nah, saya dalam hal ini ada setujunya, ada tidaknya, Bang. Yang tidak setujunya dulu. Tidak setujunya Bang, karena memang kita ini ada pasal 33 di situ. Bumi, air dan segala macamnya itu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk kemakmuran rakyat. Nah, ketika ada keputusan yang diambil oleh pemerintah seperti ini, sudah nggak rembukan sama masyarakat? Sudah nggak dikasih tahu ke masyarakat dampak buruknya? Kalau sudah, adil itu Bang menurut saya. Masyarakat tahu, adil. Tapi kalau masyarakat nggak tahu efeknya,
menurut saya disitulah letak ketidakadilan yang muncul, yang mungkin tidak kita sadari. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau membuat kebijakan itu adalah sosialisasi. Penerimaan masyarakat seperti apa, usulan-usulan masyarakat seperti apa. Kita belanja masalah nih. Betul. Kalau ternyata menurut masyarakat jangan seperti itu dong polanya. Pola seperti itu oke lah kamu mengkapling-kaplingkan, tapi kami yang nelayan tradisional tetap boleh dong nangkep dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Itu ada asas keadilannya, Bang. Tapi kalau misalnya ternyata berdasarkan aturan yang dibuat, akhirnya dibuat rigid, tegas bahwa nggak boleh lagi masuk wilayah penangkapan ikan yang tadi WPPNRI itu, berarti kan di situ malah mematikan potensi nelayan kita ini. Nelayan tradisional kita bagaimana nantinya? Nah, ini yang harusnya kita coba diskusikan lagi, apakah sudah tepat kebijakan itu. Kalau misal belum tepat, dicari formula terbaiknya. Ini masih dalam bentuk kebijakan, Bang? Ini bukan payung hukum undang-undang? Sudah payung hukum berupa peraturan. Peraturan menteri? Dari menteri. Oke. Siap. Sudah ada berapa wilayah, Bang, yang dikapling? 11 wilayah seluruh Indonesia, Bang. 11 wilayah? Iya, seluruh Indonesia. Jadi saat ini di seluruh Indonesia sudah ada wilayah penangkapan WPPNRI ini yang dimana misalnya kayak Arafuru di situ disebutkan bahwa dia itu daerah nursery-nya, daerah pengembang biakan untuk ikan berkembang biak. Oke. Di situ salah satu contohnya karena memang di situ kan kita sama tahu ada ikan tuna yang datang untuk berkembang biak. Arafuru di daerah Maluku kan? Maluku, Abang. Dekat dengan wilayah apa mungkin, Bang? Iya, saya di Nusa Tenggara Barat. Saya NTT, Abang. Iya, kita daerah laut semua nih. Siap. Maksudnya kita Provinsi menyaksikan kakek nenek kita dulu nangkap hiu, nangkap tuna, itu kan segede meja ini kadang-kadang kan kita dan menyaksikan. Dimanapun mereka tidak dibatasi karena mereka merasa inilah wilayah Indonesia yang diperjuangkan oleh nenek moyang mereka. Okay. Nah, saat ini apakah itu masih bisa terjadi? Nah, ini yang harus kita diskusikan. Kalau memang ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk masyarakat memberikan masukan. Saya sih berharap seperti itu, Bang. Berarti hari ini memang apa yang langkah yang diambil sama KKP, Kementerian KKP, itu menurut Bung Marcel masih parsial, belum seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Harus melibatkan atau menyertakan masyarakat. Kan beda, Bung. Kalau misalnya melibatkan swasta itu juga bermanfaat buat bangsa dan negara ini, tetapi akan lebih bermanfaat lagi kalau yang kelola itu adalah negara sendiri yang melibatkan masyarakat. Oke. Nah itu kembali tuh, Bang, itu menarik tuh. Ketika ternyata sumber daya kita, sumber dana kita nggak mencukupi untuk melakukan itu, memang peran dari swasta ini penting. Karenanya saya nggak terlalu alergi sih untuk hal yang itu ya. Oke, nggak masalah. Silahkan menyertakan swasta untuk masuk mengelola kekayaan kita. Hanya memang jangan akhirnya mengunci. Jangan akhirnya mengunci hak tradisional dari rakyat kita yang memang sudah terbiasa untuk melakukan itu jauh-jauh tahun sebelumnya. Betul. Nah inilah yang menurut saya patut untuk kita masukkan. Jadi ketika pertanyaannya tadi, apakah dibolehkan gitu ya? Menurut saya apakah boleh menyertakan swasta? Sangat-sangat boleh, Bang. Karena kenapa? Seperti Abang pernah lihat nggak, Bang, yang peta reklamasi yang warnanya merah-merah itu di seluruh Indonesia? Bayangkan kalau itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, habis dana langsung, Bang. Pasti akan menyertakan dari swasta. Hanya memang yang harus diperhatikan oleh masyarakat khusus yang tadi ya. Kalau yang masalah ikan tadi kan saya mengharapkan ada ruang khusus diskusi sehingga masyarakat tradisional masih boleh menangkap ikan di wilayah WPPNRI industri. Nah, kalau masalah tadi reklamasi, maka kita harus bertanya lagi. Kalau misalnya contoh nih tanggul laut dari Jawa Barat sampai Jawa Timur yang merupakan program unggulan dari pemerintah Pak Prabowo untuk bisa menanggulangi abrasi dan meningkatkan daratan yang ada di Jawa itu dilakukan, akan butuh 800 triliun, Bang. 800 triliun itu kalau nggak menyertakan swasta tentu akan menggerogoti benar-benar keuangan kita. Itu baru di Pulau Jawa di sebelah utaranya. Belum di pulau-pulau lainnya. Kita memiliki 17.504 pulau, Bang. Oke. Dari sisi itu saya sangat setuju. Melibatkan swasta dalam hal mendorong percepatan pembangunan tentu, ya kan?
Tetapi kan ada nggak sih upaya untuk menginvestasi sumber daya sendiri supaya ke depan tidak perlu lagi? Ya. Asumsikanlah hari ini kita punya keterbatasan anggaran, kita punya keterbatasan sumber daya, tapi kalau itu tidak diurus dari sekarang, lalu kapan barang itu kita mau urusin? Betul. Satu Bang. Yang kedua, adakah pelibatan para swasta ini dibuka secara publik? Jangan-jangan, ini tanda kutip, agenda swasta masuk lalu dilegalkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan. Karena kita tidak pernah dengar ada para pengusaha yang bersaing mendapatkan wilayah wilayah pengelolaan perikanan itu. Kita belum pernah dengar, Bang. Baru sekarang ini ada tender terbuka atau apa? Nggak ada kita dengar itu. Iya. Jangan-jangan ini mereka masuk begini loh programnya. Iya. Kasarnya menurut Pak Margarito Kamis, negara ini memang diatur sama para oligarki. Lu harus begini dengan duit yang mereka punya. Iya. Apakah potensi itu terjadi juga hari ini di Indonesia? Terkait dengan kasus pagar laut, potensi itu ada. Beruntungnya kita, masyarakat sadar. Beruntungnya kita, masyarakat ketika viral, itu melakukan pengawalan. Iya. Nah, harapan saya, dengan adanya situasi ini, kita sama-sama belajar. Bahwa potensi ini besar sekali loh. Abang bayangkan ketika ada salah satu pihak yang membuat atau mendapatkan sertifikat tanah dengan harga begitu murah, lalu dia tinggal meninggikan sehingga muncul itu tanahnya di sekitar situ dan akhirnya sertifikatnya menjadi benar-benar legal. Betul. Lalu dia bisa jual ke masyarakat umum dengan harga keekonomian saat itu. Betul. Dan keuntungannya luar biasa. Yeah. Nah, inilah yang menurut saya yang terjadi salah satunya di Tangerang, Bang. Bukan buat negara Bukan buat negara, tapi buat mereka karena memang dia melihat peluang. Nah, di sini posisinya mereka melihat peluang. Nah, karenanya saya mendorong untuk ya udah dikembalikan saja. Maksudnya dikembalikan ke relnya. Kalau memang kamu mau membebaskan situ, kamu mau berkegiatan ekonomi di situ, jelaskan kepada kita masyarakat kamu mau melakukan itu, tapi kamu dengan membayar dengan harga yang memang patut dan sepantasnya. Betul. Gitu, Bang. Kalau dengan begitu kan pendapatan negara akan berkali lipat. Ya, betul. Dan mungkin ya keuntungan dia akan berkurang, tapi seenggaknya masyarakat merasa asas keadilannya dapat. Iya, nah, kan, itu yang kan tidak menghilangkan keuntungan dia, cuma mengurangi keuntungan dia untuk sharing dengan negara. Apa salahnya sih? Betul. Iya kan? Nah, di dunia maritim saat ini situasi sejenis masih bisa terjadi di mana saja. Termasuk contoh ya kegiatan ilegal terkait pasir laut, Bang. Pasir laut, itu juga saya dengar tuh. Pernah saya sebelum Bung Marcel lanjut, saya pernah dengar di daerah saya di NTB itu pasir itu ditarik oleh kapal besar dari dalam laut, sehingga secara fisik masyarakat tidak lihat apa yang terjadi. Ternyata tiba-tiba pantai ini makin masuk, makin hilang lah pantainya. Betul. Pasirnya udah dikerok. Iya. Dari dalam laut katanya untuk bangun satu pulau di Bali itu. Teluk Banoa kalau saya tidak salah. Anda melihat hal yang sama? Iya, itu saya sepakat, Bang. Karena kenapa? Pasir laut yang ditarik oleh kapal yang tadi Abang jelasin, itu menyebabkan di dasar laut yang di sekitar dia itu kosong. Kosong, betul. Kolom ini akan diisi oleh pasir yang lain yang akan bergerak bebas. Iya. Dan akhirnya pasir yang diambil kebetulan dari wilayah daratan Lomboknya langsung. Sehingga masyarakat komplain mungkin saat itu. Iya. Ini kejadian ya akan terjadi dimanapun terkait dengan kegiatan eksplorasi pasir laut ini yang akhirnya dibahasakan Bang ya menjadi sedimentasi itu. Jadi PP nomor 26 tahun 2023 itu kan memang membolehkan untuk bisa melakukan pengelolaan sedimentasi di laut. Nah, ini saya sih kembali lagi Bang, orang bertanya, saya akan menjawab dan menjelaskan bahwa saya ini orangnya tidak anti terhadap investasi. Saya tidak anti terhadap pengusaha, tapi saya lebih ke arah bahwa mari kita berkeadilan. Oke. Ketika aturan ini dibuat, semangatnya adalah perlindungan lingkungan hidup. Iya. Kenapa? Karena dibuktikan dengan dia tautannya kemana? Dia tautannya adalah Undang-Undang Kelautan nomor 32 tahun 2014 tadi. 2014. Di mana undang-undang ini dibuat karena ada urgensi menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup lautan harus dilindungi.
Nah ini berarti kan sebetulnya turunannya dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya. Undang-undang yang harusnya melindungi lingkungan Malah dijadikan alat untuk menggerogoti lingkungan. Nah saya selalu mengatakan ada kekosongan yang ada di sini. Kenapa? Karena semua sibuk untuk gimana nilai ekonominya bisa didapat. Lalu hukumannya hanya perdata, Bang. Nggak ada sama sekali di situ dibahas pidananya. Nah disinilah menurut saya ada ketidakadilan yang akan dirasakan masyarakat. Kenapa? Karena bagi pengusaha ya udah daripada gue masuk penjara, mendingan gue bayar aja. Bayar denda. Berapapun denda yang akan muncul. Apalagi ini nggak mungkin masuk penjara, Bang. Termasuk pagar laut ini? Karena ya kalau pagar laut ini pasti nanti ada korelasinya ke situ, Bang. Kenapa saya katakan ada korelasinya? Karena ketika mereka membutuhkan bahan untuk reklamasi, pasir laut lah yang akan jadi bahan utamanya. Betul. Nah, di sinilah poinnya. Mungkin ada hubungan satu sama lain yang kita nggak tahu bagaimana cara menyambungkannya. Tapi kalau saya melihat bahwa kegaduhan ini ya terjadi karena itu, karena aturan-aturan yang dibuat mungkin tidak terlalu memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat, terutama pemikir-pemikir yang berhubungan dengan dunia maritim. Mereka membuat undang-undang ya berdasarkan mungkin ya aturan-aturan atau undang-undang yang biasa normal dibuat di terkait dengan agraria atau apapun itu. Jadi kalau saya lihat ketika pasir laut ini ternyata tidak ada hukuman pidananya, itu tidak akan membuat efek jera bagi para pihak untuk melakukan kegiatan ilegal. Walaupun sudah dilegalkan, ya legalkannya udah oke nih, udah ada. Dulu kan harapannya ketika kita munculkan legalisasinya, tidak ada lagi kegiatan ilegal. Tapi ini di depan kita di Pulau Pari, di depan Jakarta justru melakukan kegiatan ilegal. Kenapa? Karena memang para pihak yang melakukan itu mereka berpikir bahwa saya hanya dikasih denda saja, nggak ada tindak pidana di situ, Bang. Jadi memang ada kesan, memang negara yang memberikan pembiaran terhadap penjahat-penjahat itu yang merusak lingkungan lah ya. Iya, dan ada kewajiban bagi saya untuk mengingatkan, Bang. Iya. Saya termasuk salah satu pihak yang terketuk nih untuk mengingatkan bahwa ini ada kekosongan, harus kita isi. Jangan sampai para pihak ini nggak takut. Kita udah punya pengalaman, Bang, 6-7 pulau di Pulauan Seribu itu tenggelam karena kegiatan pengerukan pasir. Oke. Siap. Ini fakta, artinya hal ini pun bisa terjadi di tempat lain yang daerah kepulauan ya. Iya, kita 17.504 pulau, Bang. Yang ada penghuninya hanya 6.000 pulau. 11.000 pulau itu nggak ada penghuninya. Dan ketika ada banyak kegiatan ilegal ini, siapa yang mau memperhatikan 11.000 pulau itu kalau pulau-pulau itu hilang? Iya. Nggak ada, Bang. Apalagi dengan kenyataan bahwa masyarakat kita memang belum menjadi bangsa maritim. Baru kita mengarah ke situ, memiliki cita-cita itu. Mengaku sebagai bangsa maritim, tetapi tidak mau fokus mengurus maritim sebagai sumber kehidupan utama. Betul sekali, Bang. Kira-kira begitu ya. Betul. Oke, luar biasa Bung Marcel. Saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak hari ini. Apa saran Bung Marcel untuk memperbaiki sistem hukum tentang pemanfaatan potensi kelautan ini? Ya, yang pertama tentunya Bang ya, kita harus bisa memperbaiki atau meratifikasi lah undang-undang atau aturan-aturan yang tumpang tindih yang ada di dunia maritim Indonesia. Tadi saya sudah katakan 24 aturan ya. Lalu harus segera dimunculkan Coast Guard Indonesia. Hanya satu kelembaga yang menangani kelautan. Di bawahnya dia ada KPLP, ada Bakamla, ada Polisi Air dan Udara, ada KKP, itu nggak masalah. Terserah. Tapi induknya harus ada satu, dirijennya harus ada satu, yang memberikan perintah harus satu, harus dari situ. Itu yang akan membuat ini. Yang kedua, perimbangan dalam anggaran, Bang. Coba kita perhatikan berapa sih porsi untuk maritim Indonesia saat ini dibandingkan dengan anggaran agrarisnya. Kalau memang di situ masih ada ketimpangan, kita masih belum menjadi negara maritim. Kalau misalnya kita perhatiannya sudah menjadi semakin baik dan ya misalnya alhamdulillah ya Bang, kalau 2/3-nya perhatian kita anggaran itu langsung menjadi perhatian ke dunia maritim, berarti kita sudah menjadi bangsa maritim. Karena bangsa maritim esensinya adalah bangsa yang memang sudah fokus kepada dunia maritim. Saat ini kita belum. Cita-cita boleh lah Bang ya. Cita-cita. Apalagi sebetulnya bahan dasarnya udah ada nih 2/3. Wilayah Indonesia. Iya. Ironis lah ya kalau 2/3 ini kita hanya akui
tetapi tidak mau kita fokus ke sana. Sepakat Bang. Siap. Mudah-mudahan bahwa Presiden Republik Indonesia mendengarkan ini. Amin Bang. Dan menjadikan sektor maritim menjadi sumber pendapatan yang potensial dan bahkan luar biasa buat negara dan bangsa Indonesia. Saya optimis Bang, saya optimis. Optimis ya? Siap. Oke. Apa harapan terhadap pemuda Indonesia terkait dengan pengembangan sektor maritim? Iya. Kita sama tahu 2045 Indonesia direncanakan menjadi negara emas nomor 4 di dunia dalam bidang ekonomi dengan tulang punggungnya adalah maritim. Saat ini kita sudah masuk ke dalam wilayah di mana populasi pemuda kita sudah sebagian besar pemuda. Iya, lebih banyak. Di mana saat itu pastinya ya anak-anak muda Indonesia yang saat ini masih usia 20 tahun akan menjadi pemimpin. Karenanya menurut saya dari sekarang anak-anak muda ini harus bisa memberikan perhatian lebih lah, belajar untuk mengenal dunia maritim, belajar untuk fokus menjadi bangsa maritim, belajar untuk mencermati isu-isu maritim. Dan harapan saya ketika anak-anak muda ini akan menjadi pemimpin bangsa selanjutnya, mereka sudah bisa benar-benar menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari istilahnya kakak-kakak mereka ataupun guru-guru mereka saat sebelumnya. Dan kita sama tahu bahwa dengan kita fokus menjadi bangsa maritim, sebetulnya akan tercipta saat itu juga 45 juta lapangan pekerjaan, Bang. 45 juta lapangan 45 pekerjaan. juta lapangan pekerjaan. Dan sebetulnya ini yang dicari-cari pemerintah, yang dicari-cari anak muda kita yang saat ini sedang kebingungan mereka harus bekerja apa, Bang. Nah, kalau kita semua sudah yakin dan percaya bahwa Indonesia memang sejatinya ke depannya akan menjadi bangsa maritim, ya sudah, kita fokuskan ke sana. Jangan patah semangat, jangan patah harapan. Ya memang anak muda inilah yang akan menjadi pendobrak untuk mengingatkan para pemimpin, bapak-bapak atau ibu semua yang ada saat ini di pemerintahan ataupun dimanapun, sehingga mereka menjadi sadar bahwa oh ya kita harus kembali ke rel kita harus kembali ke jati diri kita. Demikian, Abang. Terima kasih banyak Bung Marcel. 45 juta peluang kerja buat masyarakat Indonesia kalau maritim dikelola dengan baik. Tidak perlu lagi ada masyarakat kita yang ditembak di Malaysia, dibunuh di Arab Saudi karena mereka kesulitan cari kerja dalam negeri, terpaksa menjadi tenaga kerja migran. Terima kasih Bung Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.